Shalom semua teman-teman pembelajar Bible Study bersama saya. Apa kabar? Selamat bergabung semua yang baru bergabung hari ini. Salam kenal. Kita dari Jakarta dan kita melanjutkan apa yang kita bagikan waktu saya ada di Bali hari Sabtu yang lalu. Dan saya berdoa Anda tentu bisa selalu visit di link dari YouTube kami atau Facebook kami dengan link namanya Indri Gautama. Saya undang Anda untuk subscribe, pencet tanda subscribe sampai keluar lonceng hitam. Nanti Anda pasti akan diupdate terus dan nggak bisa kehilangan pelajarannya. Anda mudah sekali bahkan bisa bikin library gitu ya. Dan juga Facebooknya juga sama. So, saya mau sapa teman-teman yang sudah setia selama ini. Halo Arin Mers, thank you so much sudah setia belajar. Dan kalian kalau mendengarkan pelajaran ini bisa consistently ulang dan dengan pewahyuan bertambah dari satu baris ke baris berikutnya secara perlahan. Karena perubahan itu nggak bisa mendadak balik tangan. Gak kuat jiwa kita. Hati kita terlalu berat untuk langsung jeblok gitu loh. Gak bisa. Karena tujuan kalau jeblak begini, Anda udah totalitas menjadi serupa Kristus. Nah, belum tentu Anda siap untuk melepaskan apa yang berarti bagi Anda yang mungkin tidak sesuai dengan value kerajaan Allah. Jadi value Anda mungkin masih bernilai duniawi. Gitu ya. So, Anda jangan jenuh, Anda jangan jemu-jemu belajar, because it is a slow work of God. Pekerjaan Allah yang perlahan. Karena Allah tuh sayang dan sabar dan mengasihi Anda, maka dia mau tungguin Anda. Kayak baby dari tengkurap mulai berdiri-berdiri, itu kan orang tuanya sabar. Nggak mungkin langsung suruh pakai sepatu, ya jalan sana, urus sendiri, udah bisa pegang botol sendiri. Jalan, nggak ada. Kita bertumbuh secara progresif karena it's a journey. Life is a journey. Demikian pula kita punya kehidupan bersama Yesus is a journey. Bukan classroom setting, tapi a walking room setting. Ruangan berjalan bersama. Nah, kalau itu Anda akan tahu kenapa kok pelajarannya di breakdown begitu hati-hati. Karena memang diagnosa dan operasi jiwa kita hati-hati Tuhan lakukannya. Gitu ya. Saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ibu Ratna Yulinawati yang tidak pantang menyerah, yang tidak nyerah sama sekali, terus mau belajar terus. Dan saya percaya Roh Kudus akan melawat Ibu. Sehingga Ibu mengalami pelajaran yang dibagikan 2,5 tahun ini. Dan Ibu mengalami kayak Yesus alami waktu ikut Allah Bapaknya sementara badannya di bumi. Untuk menggenapi tujuan dan maksud Allah untuk menyelamatin seluruh manusia dari dosa dan kutuk dan upahnya maut akan lepas semua karena Allah sayang. So, terima kasih untuk Ibu Ratna Yulianawati, saudara Sarman Molilo, boleh kasih tahu dari kota mana Pak Sarman Molilo. Thank you untuk Foni Tengko, terima kasih. Nama saya Ibu Indri, INDRI. Kalau Indri adanya di kayu salib, kalau ini Indri gitu. Ya, thank you loh Foni Tengko udah bergabung. Saudara Gunawan Wan dari Wonosobo. Saya dari Magelang pindah ke Wonosobo. Tambah dingin. Luar biasa tapi indah daerah sana. And Kartini Lee, Shalom. Selamat hari Minggu. Mungkin Ibu nontonnya hari Minggu kah? Sabtu Bu. Ya, jam 11 sampai jam 12 WIB. Kalau di Bali jam 12 sampai jam 1 WITA. Oke. Terima kasih untuk saudara Gabriel Jembu. Terima kasih sekali. Juga Evelyn Irawati dari Banjarmasin. Yes, Tuhan kita sangat baik. Muhammad Fadli, thank you untuk sudah ikut mengunjungi. Dan saya berdoa Anda bisa ada firman yang didengar dan tidak kembali sia-sia. Itu kalau firman Tuhan loh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang setia dari Denpasar, dari
dari Nusa Dua, dari Jimbaran yang bergabung dalam Bible Study ini. Thank you so much untuk Saudara Ana dari Wonosobo, Stefani Juntak dari Medan, Topsi, Horas, terima kasih untuk bergabung. Juga Tiara Ramba, thank you so much. Helmi Helena, boleh kasih tahu dari kota mana? Erni Nahaklai, thank you so much Bu Erni untuk setia bergabung. Lukius Yuliandri dari Jombang, yeay. Terima kasih untuk Saudara Lukius dari Jombang sudah bergabung. Bapak Pendeta Martin Pinatik dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, thank you so much. Saya berdoa ini pengajaran tuh cocok buat kita pemimpin, hamba-hamba Tuhan. Karena kalau kita nggak ngalami transformasi dari dalam keluar, bagaimana mau kasih ke jemaat? Dombanya Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada asuhan kita dengan urapan khusus yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Elin Politon, lupa saya dari kota mana ya, kayak namanya pernah dengar. Dari Ibu Evelyn, Ibu Ratna, saya tunggu kesaksian kalian semuanya ya. Oke, kita akan mulai pelajaran ini. Saya berdoa di hari Sabtu ini, di hari Kamis ini, lanjutan hari Sabtu kemarin dari Bali, akan membuat Anda betul-betul bisa mengukur, pakai ukurannya Yesus. Apakah Anda ini dewasa rohani enggak? Itu ternyata Allah ngukurnya dari kesehatan emosi. Jadi kalau emosinya enggak sehat, ya udah rohaninya emang enggak dewasa. Nah, kita belajar daripada beberapa waktu ini, kegagalan nomor 3 daripada gereja yang tidak berhasil memuridkan. Bahkan pemimpin-pemimpinnya pun tumbang semua. Karena pemuridannya dangkal di dalam jemaat Tuhan. So saya mau bagikan ya, review ya. 3 alasan pertama, mesti ada 4. Yang membuat gereja itu, jemaatnya itu diperlakukan kayak bayi. Apa-apa nggak bisa, para gembala yang mesti sibuk melakukan kiri kanan. Oke, mesti dibesuk, kalau nggak tersinggung nggak mau hadir. Jadi kayak tarikan gitu loh, ya. Oke, nomor 1, para gembala, para pemimpin gereja cepat sekali bikin cabang gereja atau membuat divisi-divisi dalam gereja anak, remaja, kampus, keluarga muda, keluarga senior, dan cepat sekali angkat pemimpin. Padahal Anda mentoleransi ketidakdewasaan rohani. Rohani belum dewasa tapi pinter, rajin, langsung diangkat jadi pemimpin. Nanti bertemu dengan orang yang luka batin, ingat ya, orang luka melukai. Saya ulangi lagi, orang luka melukai. Ini suatu hari kan jadi topik bagi kita semua. Karena apa yang ada di hati dia, luka saja. Keluar luka-luka itu. Hati yang sakit, yang ketus, yang teriak-teriak, itu keluar semua. Oke? So, nomor 1, terlalu mudah mentoleransi ketidakdewasaan emosi. Emosinya nggak dewasa kok disuruh. Kedua, gereja membuat penekanan lebih aktif, terlibat dong dalam program gereja. Jadi doing for God-nya itu di atas being with God. Padahal kalau kita being with God, keintiman membuat kita dekat sama Allah, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus dari dalam dan dari atas, itu membuat Anda doing-nya for God, itu harus selalu dengan with God. Karena Tuhan maunya kita ambil cup yang dia pasang. Dan belajar dari Tuhan Yesus langsung, karena dia rendah hati dan lemah lembut, dan dia akan berikan damai, kelegaan di jiwa kita. So ambil, pasang kuk yang enak itu. Nah banyak dari kita para gembala, karena semua jemaatnya kayak bayi, mesti dibesuk, mesti dikuatkan, mesti dirayu, mesti didatengin, mesti mau terima maki-maki, dan terus maki-maki, bahkan nggak berubah dari maki-maki menjadi orang laki-laki dan perempuan yang dewasa rohani. Masih maunya marah-marah itu jadi alat untuk mencari perhatian orang, perhatikan aku dong. Oke, so gereja membuat penekanan kalau rajin doing for God, tapi mengabaikan being with God-nya. Waduh,
Being with God itu penting untuk menguatkan manusia jiwa kita, manusia rohani kita, manusia batin kita biar solid kayak ada batu, ada tiang baja yang kuat solid di dalam tulang punggung rohani kita. Nah, kalau tulang punggung rohani kita kuat, our doing for God itu ditopang sama being with God kita. Jangan beingnya nol, Allah nggak berserta kita, kok mau melakukan pekerjaan Tuhan tuh gimana? Oke, itu orang Farisi sama ahli Taurat lakukan itu loh. 3, gereja salah mendefinisikan arti kata sukses. Apa sih gereja sukses? Apa sih Kristen sukses? Oke. Kemudian keempat, gereja abaikan harta kekayaan sejarah gereja. Kekayaan sejarah gereja dari gereja mula-mula Pentakosta sampai gereja 1000 tahun masa kegelapan, sampai ada revolusi darah, kemudian sampai berpecah, itu mesti dipelajari. Karena sejarah kalau nggak dipelajari akan terulang. So, kita belajar kemarin bahwa apa sih definisi gereja sukses? Apakah Yesus mendefinisikan sukses adalah besar, banyak, itu selalu lebih baik? Apakah organisasi gereja meniru filosofi organisasi perusahaan? Semakin banyak cabang, semakin banyak agen, semakin sukses. Bayangkan, bisnis yang tidak berkembang dan bercabang banyak dan kuasai pasaran dunia. Bisa nggak bayangkan bisnis yang nggak berkembang, tapi cabangnya banyak. Terus bisa nggak menguasai pasaran? Nggak bisa dong. Right? Nah, logikanya sederhana aja. If you're not getting bigger, kalau kamu nggak tambah gede, kamu gagal. Dan secara potensi, kamu berpotensi Anda akan menjadi masuk ke di extinct, jadi barang antik. Banyak kan gedung ibadah bisa jadi antik, jadi museum. Bahkan di Eropa banyak yang dijual. Nah, tidak heranlah gereja pun lebih kurang. Kalau pemimpinnya ya mantan pengusaha, cenderungnya akan mengelola kepemimpinannya. Gaya kepemimpinannya kan tergantung pemimpin. Ya, dia bisa belajar John Maxwell, bisa belajar semua pemimpin-pemimpin yang luar biasa, how to lead organization, dari semua top leader di dunia. Tapi yang memimpin gereja atau memimpin perusahaan ya Anda, ya gayanya Anda, nilainya Anda, budayanya Anda. Ilmu-ilmu itu hanya menambahkan. Jadi kalau Anda suatu hari jadi pada panggilan Tuhan menjadi memimpin gereja, kira-kira gerejanya akan seperti perusahaan Anda nggak dijalankannya, operasinya? Sama. Jumlah besar selalu jadi goal, mengukur pertambahan kehadiran, persembahannya naik, jumlah kelompok selnya tambah, berapa orang yang melayani meningkat, berapa banyak yang diselamatin, berapa banyak yang dibaptis, program-program apa aja yang mesti disuguhin, menunya mesti banyak jadi menarik orang. Dari anak, bayi, toddler, PAUD, usia PAUD, anak kecil, remaja, kampus, keluarga muda, keluarga senior, mesti komplit semuanya. Apa yang dibutuhkan mereka kita sediain. Berapa cabang yang berkembang kiri kanan. Kata mayoritas gereja tuh sekarang itu kayak gitu ukurannya. Ini sukses. Terus ini membuat Anda menjadi perasaannya hebat. Karena pertumbuhan jumlah besar yang dahsyat sama dengan sukses. Jika jumlah berkurang kita merasa gagal. Tidak masalah gereja mengukur progres dari angka kehadiran. Kalau sampai ada menurun angkanya, gagal. Kalau gereja diukur naik terus angka kehadiran, sukses. Nah, problem terjadi kalau satu-satunya alat pengukur sukses Anda itu jumlah orang. Itu masalah itu. Jadi jika sukses karena kenaikan jumlah orang yang hadir aja di hati kita, bagaimana definisi sukses di mata Yesus? Kalau di hati kita percaya kita sukses karena jumlah orangnya banyak terus. Jadi cabang itu gedung udah gak cukup, gedung udah gak cukup. Terus bagaimana definisi sukses di mata Tuhan Yesus? Anda tahu ya, Yesus cuma fokus ke 12 orang lah. Gak pernah ke 5.000. Tapi yang ngikutin dia karena minta mujizat, wow, 20 ribuan, 14 ribuan kali. Kan 2 kali ya dikasih roti dan ikan ya. Kepada orang 4.000 sama 5.000 kan. Nah, kalau kita perhatikan Matius 25, 21, 22, Anda akan menemukan jantungnya definisi sukses di hatinya Tuhan. Sukses sesuai firman Tuhan adalah menjadi Anda dan saya
menjadi pribadi yang sesuai panggilan Allah. Melakukan sesuai panggilannya aja. Karena dipanggil Allah tentu ada tugas, ada responsibility. Dan caranya, approach-nya sesuai jalan-jalannya Allah. Dan timingnya sesuai jadwal waktunya Allah. Sekarang pakai bahasa Inggris ya, lebih enak. Success according to the scripture is becoming. Itu becoming itu penting. Setelah selesai semua, Anda jadi orang kayak apa sih? Itu yang penting. Is becoming the person God calls you to become. And doing what God calls you to do. In His way and according to His timetable. Jadi Anda kembali cek ke Matius 25 ayat 21 sampai ayat 30. Anda lihat kalau leader ya di mata Tuhan sukses, ya gerejanya sukses. Kalau leadernya di mata Tuhan gagal, yang hamba dengan satu talenta yang dia ngapa-ngapain, dia pendem, dia kubur, terus dimaki-maki tuannya, dasar kau tuan yang jahat dan kejam, ngambil tempat di mana kau nggak nanam, menuai tempat kamu nggak tabur. Enak aja, nih balik ini. Daripada wah hamba tuannya marah. Tahu gitu aku kasih kepada orang dong. Yang bisa menjalankan uangku. Talenta tuh uang ternyata. So secara angka bisa bertambah banyak ya Anda ya, hati-hati lah. Bahkan persembahannya bisa bertambah banyak. Pesat sekali. Bagi gereja atau sinode atau denominasi atau organisasi non nirlaba. Namun kata Tuhan gagal. Kapan tuh terjadinya bisa gagal? Banyak angkanya, kehadirannya tapi gagal di mata Tuhan, bukan mata saya. Dan bisa secara jumlah menurun, tapi di mata Tuhan sukses. Dari Yesus ninggalin dari 20.000 pengikutnya dia karena mujizat. Itu 20.000 orang yang 5.000 laki-laki plus istri 5.000 perempuan, 10.000. 5.000 anak satu aja deh, 15.000. 5.000 bujang, sudah 20.000. Semua orang yang dari 20.000 dia kerucut kecilkan sampai tinggal 12. Jauh di mata Anda hilang pengikut itu gagal kan? Kalau Anda believe in that. Tapi kalau di mata Tuhan itu dari puluhan ribu dia memfokus ke semakin dekat salib, semakin dekat kematiannya, dia semakin fokus ke pilihan yang akan menjadi penerus-penerus dia. So kita belajar kata sukses itu muncul di Yosua 1 ayat 8. Oke, jadi kalau Anda hati-hati ya, saya mau ulangi lagi. Jangan patokan sukses itu dari numerical marker. Tanda-tanda yang angka. Jumlah kehadiran, luasan gedung ibadahnya, berapa parkir gedenya, banyaknya program-program gereja, budget yang besar banget, harus berada di kursi belakang dan mendengar Tuhan Yesus Kristus di kursi depan. Caranya duduk kayak begitu. Nah, syarat jemaat sukses di mata Tuhan itu adalah Anda tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Kuncinya sukses itu dilihat dari pohon anggur. Buahnya mana? Dari 20.000 orang itu mana buah pertobatan? Mana buah roh? Dari 20.000 yang kenyang perutnya dari makan 5 roti 2 ikan itu loh. Milih anak kecil. Oke. Nah itu Anda bisa baca Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini bisnis kan? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman-Ku yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Bukan visit, bukan hanya visiting, staycation, bukan. Tapi dwell, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. So rantingnya mesti dwelling di pokok anggur dwelling dengan si ranting. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini yang gak berbuah.
kayak yang 1 talenta itu. Tetapi jikalau kamu tinggal di dalam aku, kuncinya dwelling. Oke. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta deh apa aja yang kamu berkehendaki. Ya kalau Anda tinggalnya di dalam Yesus, tentu kehendak Yesus menjadi kehendak Anda. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So pertanyaan saya, seperti apa ya penampilan tinggal dalam Tuhan Yesus dan berbuah banyak? Penampilannya kayak apa sih? Kayak carang anggur ke pokok anggur. Ternyata tergantung daripada keunikan panggilan dari si pemimpin organisasi. Tergantung pada betapa uniknya ketergantungan, keunikan dalam panggilannya dari si pemimpin organisasi. Atau panggilan gembala, pemimpin yayasan nirlaba. Okay. Pengusaha di dunia kerja, masing-masing menghasilkan jenis dan kualitas buah yang berbeda. Nah, apakah Anda mendapat panggilan gembala? Atau pemimpin yayasan nirlaba? Atau Anda penguasa di dunia kerja? Masing-masing menghasilkan jenis dan kualitas buah yang berbeda? Yang mana? Ayo kita lihat sukses di mata surga ya dalam Alkitab. Itu kita udah bagikan minggu lalu dari Bali. Pribadi Yohanes Pembaptis, latar belakangnya kacau deh. Ya tinggalnya di padang gurun, bukan di sekolah kitab, bukan di istana. Pakai sendal juga aneh, pakai tali, jubahnya juga aneh, berewokan, berangasan. Tapi orang tuanya dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang imam Lewi dengan pendidikan dan status sosial yang penting di dalam komunitas, yaitu Sakaria. Yohanes Pembaptis diharapkan ikut jejak papinya, namun ternyata gak mau karena dia mendengar suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu di mata Yohanes Pembaptis di atas suara permukiman rumah, suara nyamannya rumah mahal-mahal mewah-mewah, dan pelayanan daripada penjaga rumah mewah itu. Nah pelayanannya hanya berjalan, Yesus tuh pelayanannya cuma gak lebih dari 2,5 tahun. Nah di Matius 11 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang lahir dari perempuan tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis di mata Yesus apa? Nabi terbesar. Mengalahkan seluruh nabi yang ada di bumi ini. So lihat di Matius 11 ayat 11, bukti bahwa Yesus itu sangat bangga sama Yohanes Pembaptis. I tell you the truth. Of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the kingdom of heaven is greater than he is. Kita lihat gaya hidup orang sukses. Dibesarkan di padang gurun sebelum diluncurkan ke pelayanan publik. Anda baca dong Matius 4, Lukas 4. Yohanes Pembaptis itu berakar di dalam janji-janji Allah tentunya kalau kita ya. Janji-janji Allah yang dipegang Allah, yang digenapi Allah. Termasuk di dalam Tuhan Allahnya. Dan Yohanes hidup dari me time. Menantikan Tuhan buat kepentingan dia sendiri. Dan dialah yang memanifestasi. Dia ternyata akhirnya dialah janji Allah yang termanifestasi, terwujud. Nah saya dengar bahwa Yohanes Pembaptis selalu menanti Tuhan, tidak pernah mendahului Tuhan. Awal lokasi pelayanannya di padang gurun, bukan di pusat negara di Yerusalem. Untuk memulai pelayanannya, dia makan belalang dan madu, berpakaian berbeda, penampilan gak cakep, dia gak layak, dan tidak fashionable, pakaiannya kasar dan agak nyentrik dan fanatik. Nah ini ahli sejarawan zaman itu namanya Josephus membuktikan ini semua. Jadi kepribadian Yohanes Pembaptis itu sangat tidak tergantung kepada apa kata orang. Bahkan apa kata orang tuanya loh. Dia 100% tahu apa kata Tuhan. Dia kenal Tuhannya, gak main-main. So Yohanes Pembaptis mendeklarasikan pesan Tuhan ke pemimpin agama di zamannya untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Tanpa terancam si Yohanes Pembaptis berdiri. Dia gak takut loh. Karena pendidikan Yohanes Pembaptis tidak sekelas
para ahli Taurat dan para imam besar. Kalau para ahli Taurat dan imam besar pada fasih, kata-kata kosa katanya rapi. Kalau Yohanes Pembaptis apa adanya cespleng, men. Dan dia nggak merasa terancam karena perekonomian Yohanes di bawah kekayaan, perekonomian Yohanes di bawah kekayaan para imam. Nah, pemimpin agama sangat berkuasa dengan pemerintahan Romawi dan Yahudi. Yohanes Pembaptis bukan siapa-siapa. Semua faktor di atas ini tiada artinya dong. Bagaimana kita memimpin jemaat Tuhan saat ini? Well, kita samakan diri kita dengan pemimpin dunia saat ini. Karena insecurities. Hal-hal seperti ini tiada artinya bagi Yohanes Pembaptis maupun Anda. Yohanes Pembaptis tidak pernah menyesuaikan khotbahnya demi diterima orang apa tidak. Menyinggung perasaan orang enggak? Yohanes Pembaptis jelas. Karena dia percayanya bukan apa kata orang, apalagi orang berdosa, bukan masuk hitungan. Tapi di suatu hari dia bertemu dengan sahabat Allah, nabi terbaik, namanya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis tidak pernah menyesuaikan khotbahnya demi diterima orang loh, agar tidak menyinggungkan orang loh. Sama sekali enggak. Oke, kita lihat di Lukas 3 ayat 7. Lihat apa yang dikerjakan Yohanes Pembaptis. Lalu dia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular bludak, siapa yang mengatakan kepadamu kamu supaya mendengarkan diri dari murka yang akan datang?" Dan Yohanes Pembaptis membawa dirinya tenang, kontrol. Kenapa? Dia ngerti, dia aman sekali. Aku bukan Mesias, Yohanes 1 ayat 20. Aku bukan Elia, Yohanes 1 ayat 21. Aku adalah suara yang di padang gurun untuk persiapkan jalan bagi kamu. Nah, itu kita ngomong mengenai daerah baru. 3, ada suara bersuruh-suruh nyaring di padang gurun loh. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu khotbahnya orang yang dapat urapan nabi kayak Yohanes Pembaptis. Tapi nggak ada deh, ini yang udah terakhir, yang paling besar, tapi nabinya banyak. Dan nomor 4, aku membaptis kamu dengan air, tapi Mesias akan datang dan kamu tidak layak untuk membuka tali kasutnya. So, apa efeknya Bapak Ibu sekalian? Yohanes Pembaptis memiliki otoritas dan kuasa pemerintahan hadir. Kehadiran bangsa Israel yang belum pernah mereka lihat ratusan tahun sebelumnya. Akibatnya, saya ulangi, Yohanes Pembaptis memiliki otoritas dan kuasa memerintah kehadiran bangsa Israel yang belum pernah mereka tulis. Sekarang Anda mulai tulis dari orang-orang yang Anda kenal. So, kita lihat Yohanes Pembaptis, dikatakan Yohanes 3:27, tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Untung dia tahu, Yohanes Pembaptis, bahwa di tempat di mana orang-orang dibaptis, di mana orang-orang pada mengaku dosa, Yohanes Pembaptis tahu bahwa dirinya tuh waktunya udah kelar. Sekarang sudah hand over ke Yesus, makanya dia pembuka jalan bagi Yesus. Oke, dan dia waktu murid-muridnya berkata, itu apa pengikut-pengikut kamu, mau kamu pada pindah semua ke Yesus? Gak mungkin lah. Ya, Yesus itu dapat melakukan apa-apa kecuali dia terima dari surga. Berarti Yohanes Pembaptis tahu loh. Yesus sekalipun keluar dari rahim Maria, dia adalah sah anak Allah. Kalau enggak, dia enggak mungkin. Apa yang dia lakukan itu dia terima dari atas kok. Yesus berkata, dari atas aku tiba dan kembali ke atas. Kamu akan lihat malaikat-malaikat menyertai aku. So, di mata Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis pelayanannya dan hidup itu sukses. Matius 11:11 udah cap. Tetapi apakah di mata masyarakat Yohanes Pembaptis sukses? Saya mau jadi orang kayak Yohanes Pembaptis loh. Gak rugi, kepala dipotong, udah deh. Kalau Anda udah biasa dianiaya, disiksa, digosipin, difitnah, dan Anda berada bersama Tuhan, dengan Tuhan, hadiratnya memproteksi Anda. Menjadi security protection yang luar biasa. Sehingga Anda bisa seperti Yohanes Pembaptis. Dan itu tidak melakukan kejahatan loh. Jauh dari melakukan, nggak ada cacat di dia. Tapi apakah di mata masyarakat di mata Anda Yohanes Pembaptis sukses nggak? Atau nggak penting?
Nggak ada Yohanes Pembaptis, nggak ada pelayanan Yesus loh. Bagi lingkungan pemimpin gereja zaman ini, tipe gereja-gereja yang kebaktiannya 10 kali, jumlahnya ratusan ribu atau jutaan, ini Yohanes Pembaptis sukses nggak ya? Kenabiannya, pelayan kenabiannya. Secara manusianya, sukses nggak dia? 100%. Yesus yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. So, Alkitab menjunjung tinggi Yohanes Pembaptis sebagai model dan Allah menyetujui pelayanannya. Saya nggak mau disetujui oleh jemaat sendiri, nggak mau. Aduh, manusianya saya masih bisa lemah. Aku lebih baik dianiaya, menderita, dikritik oleh orang-orang yang sukanya ngeritik, nggak apa-apa. Kenapa? Bikin aku kalau menderita lebih dekat sama Tuhan. Daging ini malas dekat sama Tuhan. Tapi kalau dia susah sekali dan Anda kecenderungan hatinya balik ke Tuhan, waduh, itu paling indah. Kita ini kan di tangan penjunan. Selama kita belum menjadi serupa dengan trofi yang dia mau, vas yang dia mau, dia akan dibanting terus sampai menjadi lempung yang akan cocok untuk menjadi trofi, vas, bejana yang indah di mata penjunannya. Sama dengan cincin dong. Yang tahu kapan udah kelar di dalam perapian kan tukang logamnya. Oke. So Alkitab menjunjung tinggi Yohanes Pembaptis sebagai model dan Allah menyetujui pelayanannya. Definisi kata sukses yang salah membuat, kalau suksesnya salah ya, jumlah, kehadiran, peningkatan persembahan, itu akan lihat ciri-ciri orang yang hidupnya seperti itu. Satu, investasi energi terbaik kita tuh hanya di ibadah hari Minggu. Kalau udah, Anda tahu kan ya lingkarannya pemuritan mentornya Yesus, pementornya Yesus. Yesus satu, Yohanes dan Petrus. Ini lingkaran. Lingkar satunya itu Yohanes dulu, Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Kemudian lingkar dua, Yohanes dan Petrus. Lingkar tiga, 7. Oke. Lingkar 4, 12. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Anda kalau mau dikenal Allah, Anda mesti di lingkar satunya Tuhan. Seperti Rasul Yohanes. Rasul kasih. Karena dia paling dekat, dia yang tidur di dadanya Yesus. Oke. Investasi Anda nggak berada bersama Tuhan, malah sibuk di program, sibuk di acara-acara, event, terutama hari Minggu. Kedua, Anda akan memupuk branding gereja Anda sendiri. Merek-merek itu dipromosi. Tiga, di persiapan pembuatan khotbah-khotbah yang menarik, yang lucu, yang relevan katanya. Maksudnya berita dunia. Kayak Markus 7 gitu, bahwa di orang-orang gerombolan si orang Yahudi, orang ahli Taurat dan Farisi, adat istiadat manusia sama perintah Allah dibikin sama rata loh. Jadi Allah tuh nggak ada suaranya. Makanya cuci tangan, cuci cawan lebih penting ngurusin apa yang kelihatan sama orang daripada menghormati orang tua tuh, itu ngurusin yang upacara gereja lebih penting. Nggak ada kasih. Nggak ada belas kasihan, alias relationship, hubungan dengan Tuhannya nol. Nah kalau kita melihat energinya di hari Minggu, branding pribadi, masih marketing supaya datang, persiapan khotbah yang lucu-lucu, menarik, yang relevan dengan dunia, hati-hati ya, baca Matius 15 sama Markus 7 lah. Oke. Itu jadi banyak sekali. Nah Anda bisa lihat nih pemuritannya kayak gini nih. Pemuritan zaman modern, Anda lihat corong ya, permukaan corongnya tempat kita nuang minyak atau air atau sirup, itu yang gedenya itu, mulutnya itu di atas. Banyak pada berjumur, bergerombol-gerombolan, pada datang ke ibadah hari Minggu. Banyaknya gak keruan. Yang datang ke dalam gereja, akibatnya mereka karena udah rutin, mereka terlibat di dalam Komsel, Connect itu Komsel. Mereka bertindak menjadi koordinator, ngatur parkir, ngatur traffic keluar masuknya ibadah ke ibadah,
koordinator untuk persembahan, perjamuan suci, itu mesti ada orang-orangnya yang menghandle semuanya itu. Musik, latihan menyanyi, puji-pujian penyembahan, orkestra, parkir, udah ya tadi parkir ya. Nah itu akan turun gede di atas, tapi untuk diutus ke dunia, pergilah jadikan semua bangsa muridku untuk multiplikasi diri. Tambah, yang kecilnya tuh corong bagian kecilnya itu malah yang ada di bumi. Jadi dari masuk ke gereja banyak sekali, tapi pas diutus menjadi misionarisnya Tuhan untuk mengembalakan dunia, kecil sekali. Cuman ada setetes, 2 tetes. Jadi gereja ratusan ribu, misionarnya 3 orang, 2 orang. Padahal yang masuk ratusan ribu. Makanya Anda lihat dampak gereja di dunia kayak apa? Kecil, hampir gak kerasa. Nah sekarang kita lihat strateginya Yesus. Bagaimana dia melakukan pemuritan? Corongnya kebalik. Yang mulut besar itu arahnya ke dunia, ke bumi. Karena pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi musuhnya banyak, karena kan bangsanya banyak di dunia. Right? Jadi corongnya kebalik. Nah, dari murid grup 3, Yohanes, Petrus, Yesus, menjadi grup 12, menjadi grup 70, Yesus 22, menjadi grup 500, 1 Korintus 15 kan, yang nunggu di Israel yang melihat yang menyaksikan Yesus dan lihat curahan hari Pentakosta, kan 500 totalnya. Tetapi nanti di ayat berikutnya hanya 120 kata di Kisah Rasul yang tinggal menantikan curahan Roh Kudus. Tapi yang lihat Yesus bangkit dari mati 500. Yang dari lihat menerima janji Allah itu cuma 120. Jadi 380 nggak tahu kemana. Nah Anda lihat yang 500 itu kan di permukaannya gede kan. Jadi seluruh dunia, dampak di seluruh dunia itu besar sekali. Ini cara pemuritan Yesus. Kalau di dunia, pemuritan gereja modern itu ada standarisasi, model, cetakan bagaimana menghasilkan pemimpin di gereja untuk menghasilkan pemimpin lagi. Kecil hasilnya, sedikit. Tapi kalau caranya Yesus customize. Kalau yang dunia standarisasi, kalau Yesus customization. Disamakan, disesuaikan ya, disesuaikan. Enggak ada pemuritan yang standarisasi. Kayak barang itu di pabrik tuh bikin kue atau es krim atau bikin barang cetakan yang tak sama semua yang muter di conveyor belt. Kalau di Yesus itu disesuaikan. Kayak dicocokin. Nah, kedua approach itu yang tadi Anda lihat tuh corong yang satu gede ke atas, yang satu corongnya gede ke bawah. Yang bawah gede dong, yang di murid yang diutus di dunia gede dong 500. Oke. Nah, Yesus emang ngajarnya grup gede. Tapi dia tahu sistem pemuritan itu dari segala macam jemaat di tempat di mana dia berada, itu nggak bisa one size fits all. Nggak mungkin. Yesus pilih sendiri 12 muridnya dari tengah masyarakat dan mengcustomize trainingnya dan pemuritannya. Cara dia memuridkan Petrus sama cara dia memuridkan Yohanes kan beda. Sama cara dia memuridkan Matius beda loh. Customize satu persatu. Sesuai dengan kebun mereka yang unik. Sesuai dengan kondisi jiwa mereka. Jadi pemuritan Yesus itu tidak dapat diburu-buru. Nggak bisa 5 bulan, 3 bulan, atau 18 jam, 6 kali 3 jam, 6 kali pertemuan, pertemuan 3 jam, 18 jam, langsung kamu jadi murid Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan yang muridin Anda Yesus kok, bukan gembala Anda. Bukan ketua komsel. Si ketua komsel mesti dimuridin Yesus, saya mesti dimuridin Yesus, akibatnya kita bisa kasih tahu bagaimana member kita bisa dimuridin Yesus. Dan cara dimuridin Yesus kayak apa? Saya jadi model. Pemimpin sel jadi model. Semua pemodelan. Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 1. Aku mau ya
bagaimana kamu ikut Tuhan Yesus seperti kamu ikut aku seperti aku ikut Tuhan Yesus. 1 Korintus 11. Oke. Bagaimana aku ikut Yesus? Ya begitulah bagaimana kamu ikut aku? Ikutilah aku seperti aku ikut Yesus. Ayat 11. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi sebagai pemimpin syaratnya kalau kita pribadi nggak ngikut Kristus, Anda nggak bisa beri apa yang Anda nggak punya. Jemaatmu mau dimaki-maki, mau dibentak supaya menjadi pengikut Kristus nggak bisa, sama sekali nggak bisa, karena nunggu modelnya di Anda. Oke, so dia secara individualis, satu individu per individu dipilih loh siapa muridnya dia dan di customize. Jadi sebagai pemimpin gereja saya juga harus benar-benar menyadari apakah saya ini mengalami ketiga kegagalan dalam hidup saya pribadi, jadi pemimpin pendiri gereja lokal dan baru bisa melengkapi jemaat gereja. Setelah sadar dan insaf saya itu salah, juga melakukan buru-buru, langsung jadi pemimpin, cari bikin pastor, ya ternyata pada nggak fit semua. Di tengah-tengah badai gelombang, murtad, pada ninggalin, pada keluar dari gereja. Nah, kalau saya rendah hati dan berkata, aku salah loh, aku terlalu cepat ngangkat orang jadi pemimpin. Dan mereka terlalu sibuk, sampai nggak punya waktu sama Tuhan. Saya dosa banget deh. Saya udah lakukan itu semua loh. Kalau jemaat saya pemimpinnya nggak ada waktu sama Tuhan, ya kira-kira saya modelin waktu bersama Tuhan nggak? Pasti nggak ada. Makanya kalau di gereja kami dulu pernah ada istilah, ya WPDA-nya bolong-bolong. Waktu pribadi dengan Allahnya bolong. Alias sangat jarang bergaul sama Allah. Nah, kalau kita udah lakukan ini dan bertobat, nah baru kita bisa melengkapi jemaat gereja, akibatnya dapat menciptakan komunitas yang alkitabiah dan sehat yang menghasilkan pemuritan serius, bukan pemuritan dangkal. Saya undang Bapak hamba Tuhan semuanya, baik di Medan, di Palangkaraya, Batam, baik di Bogor, di Hong Kong, di Sydney. Perhatikan baik-baik. Cepet gede karena musiknya seru, bagus, lagunya bagus, suaranya bagus, orkesnya bagus. Tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. Aduh, gembalanya kasihan karena kena hukuman Tuhan nanti. Aku nggak kenal kamu. Ingat ya, kita tidak dapat memberi apa-apa apa yang kita nggak punya loh. So saya tunjukkan di sini caranya Anda. Kenapa Yesus tuh udah tahu loh. Murid-muridnya kan dipanggilin semua kan, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, kan dia panggil semua kan. Dari dia panggil mereka sampai dia berdoa semalam-malaman dan menunjuk mereka jadi murid. Itu dari pengikut jadi murid itu 3 tahun loh. Pelan-pelan sekali cara kerja Tuhan. Karena dia mau mereka mengalami pemuritan yang Allah Bapa lakukan ke Yesus selama 30 tahun tersembunyi. Dari bayi sampai usia 30 tahun muncul di Sungai Yordan. Kan gak ada berita apa-apa. Nah itu adalah masa yang paling penting dari segala mengutuk pohon ara, menyembuhkan demam mama mertuanya Petrus, bangkitin Lazarus dari mati. Yang paling penting yang 30 tahun itu justru. Nah keluarlah jalur pemuritan transformatif. Ini jalur untuk menjadi murid Kristus dewasa, rohani, emosi, sehat. Anda bertemu sama Yesus, lahir baru ya. Bergabung dong, menghadiri ibadah gereja. Di dalam ibadah gereja itu harus terjadi deep change. Semua jiwa di dalamnya adalah gunung es. Yang kelihatan itu yang lahir baru, yang berbahasa roh. Yang usir setan, yang angkat tangan muji Tuhan, yang baca Alkitab, yang pimpin pendalaman Alkitab, yang pimpin pelayanan-pelayanan anak, remaja, kampus, keluarga-keluarga, kelihatan semua. Sibuk, tapi dalamnya gak ada damai sejahtera.
Nggak ada seperti ciri-ciri kerajaan surga. Bukan makanan minuman, tapi sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Nggak ada sukacitanya. Nggak ada kebenaran kalau bisa menghindar. Nggak ada damai. Nah, Anda melihat di situ, there is a deep change. Deep change. Inilah yang namanya revolusi kesembuhan emosi menjadi sehat dan dewasa rohani. Nah, dampaknya orang-orang yang berubah dari dalam keluar, dampaknya gede. Karena perubahannya dari dalam keluar. Perubahannya Petrus dari orang yang mau menang sendiri, mau kokoh dengan pendapatnya, dan Yesus dihardik, diseret, suruh ikutin dia, berubah menjadi rasul kasih. Pembunuh berseri, Saul menjadi rasul Paulus, rasul kasih. Suratnya mengenai kasih semua. Seperti rasul Yohanes. Rasul Yohanes sama Yakobus kan juga disebut anak-anak guru. Orang keras semuanya. Kolerik, merah, personality alpha semua. Bisa berubah menjadi lemah lembut, penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Itu dampaknya karena karakter change berubah. Dampaknya gede-gedean. Sehingga Matius 28 ayat 18-20 terjadi. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, nah, untuk Anda bisa mengalami transformasi yang di bagian dalam dari batin Anda. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi nggak ada kekuatan apapun, mau pakai ilmu gaib, pakai ilmu apa, terus, otoritas kudanya kayak apa. Segala kuasa di alam semesta dan di bumi di tangan Yesus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Bukan beberapa loh, segala sesuatu loh. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kata aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, tolong di highlight. Kasih color di Alkitab Anda. Being with God is more important than doing for God. Kalau nggak percaya, atasnya itu doing. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarin mereka, itu doing. Tetapi doingnya tidak keluar dari dirinya sendiri. Doing keluar, asal kamu tahu. Pada waktu kamu doing itu, siapa dong yang nemenin kita? Siapa yang sertai kita? Tuhan. Kenapa saya ajarin Anda day by day? Kenapa saya ajarin Anda being with Jesus? Karena Anda nggak mungkin melakukan ini sendiri pakai kekuatan akademis Anda. Pakai pengaruh manusiawi Anda, koneksi Anda, nggak bisa. Ini butuh Yesus. Nah, oleh sebab itu, saya membawa Anda hari ini kepada pengajaran yang mengajarkan kepada Anda 7 tanda yang menandakan bahwa betul-betul gereja Anda itu gereja yang memiliki kesehatan total. Kalau memang gereja kita adalah pemuritannya gaya Yesus, mestinya ada 7 tanda ini. Kalau 7 tanda ini nggak ada, pemuritanmu dangkal dan ikutin sistem dunia. Banyak is sukses. Yesus sedikit, kualitas seperti Yesus, melakukan perbuatan Yesus, hidup dari Yesus, hidup from Jesus. Bukan doing for God, tapi being doing from God. Mesti dari Allah. Dari pemuritan, kalau 7 tanda ini nggak ada di kalian, nggak bisa. Kita nggak bisa sukses sama sekali. So saya berdoa untuk Anda semua bisa betul-betul mengalami apa yang Tuhan minta untuk Anda alami, supaya betul-betul hasilnya Anda tuh, yang penting kan bagaimana Anda mengakhiri pertandingan ya, bukan awalnya kan. Oke, nah kita lihat 7 tandanya kayak begini. Catat ya, atau bisa screenshot. 1,
Be, ingat ya, ini Matius 28 ayat 18-20 loh ini. Be before you do. Be with Jesus. Be peaceful. Be peacemaker. Be joyful. Be righteous. Be-nya, diri Anda jadi apa? Becoming-nya itu penting. Baru Anda bisa melakukan do for Jesus. So be before you do. Menjadi diri yang serupa Kristus. Menjadi diri yang penuh sukacita. Menjadi diri yang benar di hadapan Allah. Baru bisa berbuat bagi Allah. Aku menyertai kamu sepanjang masa. Pasang, ambil kuk yang kupasang padamu. Kenakan itu. Belajar dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu jiwanya akan mendapat kelegaan. Jadi kita nggak capek, nggak ngoyok, nggak ngerongrong gitu loh. Dua, tanda kedua, kalau betul-betul pemuritannya tuh pemuritannya Tuhan Yesus. Follow the crucified Jesus. Kalau Peter Scarsero ngomongnya, follow the crucified Jesus, not the Americanized Jesus. Itu buat orang Amerika aja ya. Atau kita mau ubah jadi Indonesianized Jesus. Harus ngikutin Yesus yang disalibin. Semua jemaat kita harus ngerti. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Yesus harus ngerti. Follow the crucified Jesus, not the world's definition of Jesus. Yesus kan dipakai di film-film bintang film Hollywood. Kalau di Uber ketangkep basah, ditangkap sama buron, segala macam polisi nangkep. Wah, lihat film-film Hollywood. Siapa ya yang namanya dipanggil-panggil tuh? Jadi Anda yang di Indonesia harus mengikuti Yesus yang disalibkan, bukan yang dunia ikuti. Tiga, tanda ketiga. Ciri-ciri murid Yesus yang sukses. Embrace God's gift of limits. Memeluk kado, kasih karunia Tuhan, yaitu kado keterbatasan, limitasi. Peluk karunia batasan itu dari Allah. Anda tidur juga, Anda melek 24 jam, tapi kan nggak kuat melek 24 jam non-stop, kan mesti tidur 8 jam. Ya kan, kurang tidur aja tim BTS saya teler men. Pada pengsan, pada mesti pakai vitamin C semua, mesti disuntikin kali vitamin C. Oke, imunitas drop. Karena kurang tidur semua. Right? Nah itu udah bukti bahwa kita tuh terbatas. Rambut hitam berubah jadi putih. Jadi nggak selamanya awet muda dong. Anda tidak bisa menjadi jack of all trade. Semua kerjaan, keahlian Anda nggak bisa lakukan sendiri. Anda mesti butuh banyak orang lain yang punya kekuatan-kekuatan di daerah yang kamu lemah. Jadi kita ada terbatas kan. Untung loh saya sadar kita ada keterbatas. Untung saya sadar saya punya keterbatasan. Tuhan kita jangan batasi. Kalau kita mah terbatas. Begitu saya dapat pewahyuan saya ada keterbatasan. Aduh, berteriak ke Tuhan, berserah ke Tuhannya gampang banget. Oi. Kalau enggak berbalik ke Tuhan susah. Kalau merasa cukup self-sufficient, nggak mungkin bisa peluk the gift of limit. Keempat, discovery the treasures hidden in grief and loss. Penemuan harta karun yang mahal yang tersembunyi melalui kejadian kehilangan-kehilangan dan kedukaan. Kedukaan dan kehilangan nggak bisa diremehkan. Ini justru kunci pemuritan. Kedewasaan hanya terjadi di kehilangan dan kedukaan. Oke, kalau sampai hilang sampai mati habis, Anda akan dapat permulaan baru yang Anda belum pernah pikir sebelumnya. Anda akan temukan harta karun yang tersembunyi dalam kedukaan dan kehilangan. 5. Make love, bikin kasih Allah menjadi takaran untuk kedewasaan rohani. Buat kasih sebagai takaran dalam kedewasaan rohanimu. Anda mengasihi sesama, mengasihi dirimu. Kalau enggak Anda belum jadi murid Yesus. Anda nggak bisa mencintai sesama tanpa Anda lebih dulu mencintai dirimu. Seperti Yesus cinta Anda. Oke, nomor 6. Break the power of the past. Aduh, kuasa kekuatan masa kecil, masa lampau yang horor. Patahkan. Oke, kalau nggak bisa move on. 7. Lead out of weaknesses and vulnerability. Duh, kalau Anda nggak sadar diri, Anda nggak terbuka, Anda orang lemah dan rentan, nggak bisa. Anda nggak bisa maju. So, 7 tanda ini kita akan bahas sebagai topik yang baru.
Sehingga Anda akan menjadi orang yang dewasa rohani sebagai murid Kristus dan sehat emosi. Nanti ada assessment yang Anda bisa isi. Oke? So saya mau Anda screenshot kalau betul-betul Anda sudah di gereja mengalami pemuritan melalui pemimpinnya yang modelin. Maka Anda akan menjadi murid Kristus. Ini jumlahnya lebih sedikit pengikutnya dan lebih, bukan mingguan, harian ngikut Tuhannya. Dan dekat sama Tuhan untuk Tuhan mengerjakan di dalam kita. Sesuai kehendaknya dan pekerjaan sesuai kerelaannya. Untuk transformasi dari dalam keluar menjadi serupa Kristus. 7 mark of the disciples of Jesus Christ yang biblical, yang sehat emosi, dewasa rohani. Kita berdoa ya, supaya Anda renungkan semua ini. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Dan hari ini aku minta di dalam nama Yesus, agar kita ini gak main-main dengan nonton khotbah. Tapi kita mesti ngalami ini seperti ini untuk perjalanan dari dalam keluar, dari ngikutin apa kata orang, berdoa kepada Tuhan, ngomong ke Tuhan, berubah menjadi menanti Tuhan, dan menerima dari Tuhan dan ditransformasi oleh Tuhan. Aku berdoa perubahan terjadi melalui pembahasan ini di seluruh Indonesia. Siapapun yang turning on pengajaran ini akan mendapat revelation di dalam nama Yesus. Pewahyuan di atas pewahyuan terjadi di ruang tempat mereka belajar Alkitab ini. Apakah gereja kita sudah memberikan pemuritan seperti ini? Sehingga gembalanya berani ngomong seperti Rasul Paulus. Ikut aku bagaimana aku ikut Kristus. Aku berdoa seluruh 5 jawatan menjadi panutan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Sampai kita jumpa lagi hari Sabtu di Bali. Dan kita akan lanjutkan transformative discipleship pathway, jalur pemuritan transformasional dalam kehidupan Anda dan saya dan seluruh jemaat Tuhan. Anda jangan lupa miliki buku-buku ini yang akan membawa Anda kepada transformation. Ini hubungan Anda dengan Tuhan dulu yang diperbaiki. Kemudian saya akan masuk suatu hari ke emotionally healthy relationship. Bagaimana membangun hubungan yang sehat dari emosi sehat dengan sesama. Tuhan berkati, sampai kita jumpa lagi dari Bali. God bless you.